Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan laporan dan presentasi praktikum pada mata kuliah Cloud Computing. Saya Ujang Tamun, NIM 220401010212 yang tergabung dalam kelompok 4 dengan dosen pembimbing Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. PJJ Informatika Universitas Sibar Asia Jakarta tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang instalasi VirtualBox di Windows 10. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, unduh installernya. Yang di sini saya sudah menuliskan link daripada VirtualBox tersebut untuk di-download. Dan ini linknya yang sudah terbuka, kita tinggal klik download, lalu pilih VirtualBox Platform Package, yang mana di sini pilihannya adalah untuk yang operasi sistemnya adalah Windows, Mac OS, atau yang lainnya seperti Linux. Dan di sini kebetulan saya memakai Windows 10, jadi kita klik yang Windows OS. Setelah itu kita lihat unduhannya, kita tunggu sampai dengan selesai. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal install. Lalu setelah kita download, kita akan install. Dan ini adalah VirtualBox drivernya. Dan kita tinggal klik kanan, lalu run as untuk menginstal daripada driver ini. Nah, ini kita tinggal next saja. Next. Nah, sebelum saya sudah menginstalnya, maka di sini pilihan remote ataupun repair, dan itu sampai next saja sampai dengan selesai. Baik, setelah terus saja ikuti panduannya. Terus untuk melakukan dan melanjutkan instalasi VirtualBox, proses instalasi melibatkan penyalinan file dan pengaturan konfigurasi dasar sistem. Sudah tadi kita lewati, mulai dari instalasi beri pertambahan atau dan selesaikan instalasi terus verifikasi. Selanjutnya kita akan menginstal itu instalasi Hyper-V Manager di Windows 10. Caranya bagaimana? Yaitu berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, aktifkan fitur Hyper-V via Windows Feature, yaitu dengan tekan Windows dan R, lalu ketikkan ini option optional feature, titik X, lalu klik OK. Ternyata kalau ini tidak berhasil, kita bisa melalui pengaturan atau setting, klik setting, lalu buka yang namanya
aplikasi atau APS, lalu buka feature. Fitur startup, baik, kita lanjutkan seperti apa yang diuraikan di sini, yaitu aktifkan fitur Hyper-V via Windows Feature, yaitu dengan cara tekan Windows First R, lalu ketikkan optional feature X, lalu tekan enter. Kita tunggu. Nah, kita lihat Hyper-nya. Ini saya sudah install, maka di sini sudah terchecklist. Apabila belum terchecklist, itu silakan teman-teman untuk ngechecklistnya, lalu klik OK. Nah, terus restart komputer. Nah, jika diminta ya. Tetapi kalau misalkan tidak berhasil juga, belum muncul di sini Hyper-nya, kita klik di sini Hyper. Nah, ini udah ada, udah muncul. Apabila belum muncul juga, teman-teman bisa dengan melakukan masuk ke browser, lalu pastekan ini ke dalam sebuah method atau catatan kita pastikan di sini. Nah, setelah itu baru kita buka CMD command prompt. CMD kita, nah setelah itu kita pastikan ini yang tadi yang kita copy di dalam catatan, lalu kita pastikan di sini. Nah, ini biarkan sampai selesai. Untuk menginstalnya. Dan ini kan saya sudah menginstal di sini, maka ini sudah 100%, kita keluarkan. Kita keluarkan dulu. Nah, kita cari di sini Hyper, apa sudah muncul. Dan di sini kalau sudah terinstall, maka akan muncul Hyper-V Manager app-nya. Kita klik. Turun, maka akan terbuka seperti ini, dan kita tinggal memvirtualisasikannya di instalan di sini dengan cara ini belum muncul semua, ditunggu dulu, belum selesai. Nah, kalau sudah muncul begini, itu berarti sudah selesai. Baru kita di virtual machine. Nah, setelah kita di sini, kita next. Nah, apa namanya di sini? Kita kasih misalkan VM atau apa. Kita langsung next. Nah, generasi berapa? Generasi 1, generasi 2, generasi 1 saya pilih generasi 1, next. Dan di sini storage-nya kita ambil 1 giga atau 1024 di sini ya, itu berarti 1 giga. Lalu next. Nah, dan not connected itu nanti akan kita koneksikan
dengan virtual hard disk yang ada di sistem ini. Mungkin untuk Hyper-V Manager sampai di sini. Sampai di sini dan kita finish. Kita akan mempraktekkan yang lainnya, yaitu terkait dengan VirtualBox. VirtualBox. Kami sudah ada di desktop. Saya akan buka di desktop. Nah, ini kita klik 2 kali. Ini sudah muncul mesinnya, yaitu Oracle VM VirtualBox Manager. Nah, di sini kita akan mengatur, misalkan di sini akan kita buat baru, karena sini sudah ada Windows, ada di sini ada apabila ingin partisi baru kita klik ini. Nah, di sini kasih nama apa? PM juga. PM.022 lanjut. Nah, ini storage-nya mau berapa MB, kita disesuaikan dengan kapasitas yang ada di dalam PC tersebut atau laptop. Lanjut. Nah, di sini pilihan buat hard disk virtual sekarang VDI atau VHD atau MBK. Lanjut saja. Dialokasikannya secara tetap atau dialokasikan secara dinamik. Kita dinamik saja. Untuk penyimpanannya tergantung teman-teman mau di mana. Kita pilih di sini, bisa di mana saja. Misalkan rate kita ada di C, ada C, D sampai F, ya silakan pilih saja. Saya akan di sini di C. Nah, PM22 sudah jadi. Demikian penggunaan VM Virtual Manager. Nah, adapun nah, terus untuk evaluasi hypervisor dari VirtualBox dan Hyper-V, berikut adalah evaluasi singkat mengenai VirtualBox dan Hyper Manager. VirtualBox itu tipenya tipe 2 hypervisor berjalan di atas OS host. Terus kelebihannya adalah gratis, open source, cross platform, UI, sederhana, mendukung berbagai format VM. Kekurangannya adalah perform lebih rendah, integrasi lemah, dengan kernel host kurang optimal untuk skala besar. Sementara Hyper-V Manager tipenya satu hypervisor bare metal langsung di hardware. Kelebihannya adalah terintegrasi dengan Windows, perform tinggi, cocok untuk server, mendukung nested virtualisasi. Terus kekurangannya hanya edisi Windows tertentu, Pro, Enterprise, tidak mendukung macOS, antarmuka lebih teknis. Nah, kesamaan VirtualBox dan Hyper-V itu meskipun berbeda tipe, VirtualBox dan Hyper-V memiliki beberapa kesamaan fundamental dalam tujuan dan fungsionalitas. Nah, untuk tujuannya adalah satu, keduanya digunakan untuk membuat dan mengelola mesin virtual VM. Kedua, snapshot
Snapshot menyediakan fitur snapshot untuk pemulihan tepatnya. Virtualisasi jaringan dapat mengkonfigurasi bread, NAT, dan internal network. Terus dukungan OS tamu mendukung sistem operasi tamu seperti Windows dan Linux. Terus isolasi sistem menyediakan isolasi sistem antara host dan guest. Terus Terus untuk isolasi menyediakan isolasi sistem antara host dan guest. Terus kompatibilitas disk VN mendukung berbagai format disk virtual. Sementara perbedaan utama VirtualBox dan Hyper-V adalah perbedaan mendasar antara VirtualBox dan Hyper-V terletak pada tipe hypervisor dan integrasinya dengan sistem operasi. Tipe hypervisor platform tipe 2 hosted multi-platform Windows Mac tipe 1 native environmental. Nah, platform, perform, kompleksitas, integritas, Windows, dukungan Mustard. Itu tipe hypervisornya tipe 2. Hostednya multi-platform Windows, Linux, Mac OS, lebih lambat, lebih mudah dipelajari, terbatas atau tidak didukung. Tipe 1 mentalnya hanya untuk Windows Pro Enterprise. Lebih cepat dan stabil, lebih teknis, singkat, kuat, dan mendukung. VirtualBox cocok untuk pengguna umum dan edukasi, sementara Hyper-V untuk lingkungan enterprise dan profesional. Demikian presentasi kami. Kurang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.